Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chani Elma Agustina, NPM 2275346 dari Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi yang ada di sini. Pertama, saya akan menjelaskan model jaringan dalam kegiatan ini menggabungkan banyak teknologi yang akan Anda kuasai dalam studi CCNA Anda. Ini mewakili versi sederhana tentang tampilan jaringan bisnis kecil dan menengah. Jangan ragu untuk menjelajahi jaringan Anda sendiri. Jika Anda sudah siap, lanjutkan melalui langkah-langkah berikut dan jawab pertanyaan. Step pertama yaitu mengidentifikasi komponen umum jaringan seperti yang diwakili dalam paket tracer. Toolbar icon di sudut kiri bawah memiliki berbagai kategori komponen jaringan. Kalian akan melihat kategori yang sesuai dengan perangkat perantara, perangkat akhir, dan media. Kategori koneksi mewakili media jaringan yang didukung oleh paket tracer. Ada juga kategori perangkat akhir dan dua kategori khusus untuk paket tracer. Perangkat yang dibuat khusus dan koneksi multi pengguna. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, buat daftar kategori perangkat perantara. Jadi di step 1 ini adalah mengidentifikasi komponen umum jaringan yang ada dalam paket tracer. Dan di topologi ini terdapat 15 device yang memiliki satu sambungan saja. Selanjutnya, jadi di topologi ini terdapat intermediary, yaitu intermediary device yang dimaksud adalah dengan sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan antar media yang membentuk sebuah jaringan atau internet network. Jadi di sini yang menghubungkan dua media atau lebih. Intermediary device adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan antar media yang membentuk sebuah jaringan atau internet network. Jadi di sini yang menghubungkan dua media atau lebih. Icon intermediary device-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi terdapat 13 intermediary device yang menghubungkan dua media atau lebih. Pertanyaan selanjutnya, di sini komputer ada 7 komputer. Pertanyaan selanjutnya, ada berapa komponen komputer di dalam topologi? Di sini terdapat ada 7 komputer dalam topologi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama kan ada 15 in device, jadi 15 dikurang 7. Jadi 8 in device yang merupakan bukan dari desktop komputer ada 8. Pertanyaan terakhir yaitu how many different type of media connection are used in this network topology? Nah, ini maksudnya berapa banyak tipe koneksi media yang digunakan dalam topologi jaringan. Ini kita lihat di sini terdapat 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 media. Terdapat 4 media, 4 kabel tipe koneksi yang mana di sini terdapat kabel yang berwarna merah, berwarna biru, berwarna putih, berwarna hitam dan garis hitam. Sekarang kita lanjut ke step kedua. Jelaskan tujuan device. Jadi intinya adalah apa yang disebut dengan client server model itu. Client server model ini adalah model di mana salah satu komputer itu menjadi server dan komputer lainnya. Itu bisa menjadi klien yang mana pihak klien bisa meminta informasi kepada
server dan pihak server ini bisa memberikan hasil proses kepada klien. Pertanyaan selanjutnya, list to fungsi of intermediary device. Nah, jadi intermediary device fungsinya adalah untuk menghubungkan antara in-device dan berfungsi juga untuk mengatur aliran data melalui jaringan. Pertanyaan yang C yaitu list to criteria for causing network media type. Jadi ada beberapa kriteria dalam memilih tipe media jaringan yang mana yang pertama adalah jarak di mana media dapat berhasil mengatur sebuah sinyal. Kedua, ada lingkungan di mana tempat media itu digunakan. Yang ketiga adalah jumlah data dan kecepatan data yang harus dikirimkan. Yang terakhir yaitu biaya atau ongkos media dan instalisasinya. Kita lanjut ke step 3 yaitu compare and contrast LAN and WANs. Jadi DC3 ini dibandingkan dengan kontras antara dengan LAN dan WAN yang AXT 200. Between one and one give example of its. Jadi pertanyaannya, yang A ini jelaskan perbedaan antara LAN dan WAN. Jadi perbedaan LAN dan WAN itu perbedaannya sendiri terletak pada jangkauan yang mana LAN itu jangkauannya lebih kecil daripada WAN. Dan biasanya LAN itu hanya mencakup media kecil saja. Misalkan dalam satu kantor home office ini hanya LAN sentral dan LAN branch. Sedangkan WAN itu sendiri yang bisa menghubungkan antara LAN. Misalnya di sini intranet. Intranet ini menghubungkan dua LAN sentral dan LAN branch. Lanjut pertanyaan kedua yang B. In the packet tracer network, how many WAN do you see? Jadi step 3 ini maksudnya adalah berapa banyak WAN yang Anda lihat, dan di sini yang saya lihat di paket tracer, saya melihat ada 2 WAN yang menghubungkan 2 LAN. Atau lebih di sini terdapat intranet yang menghubungkan LAN sentral dan LAN branch, lalu LAN sentral dan LAN home office. Lanjut pertanyaan ketiga yang C. How many LANs do you see? Jadi pertanyaan C ini, berapa banyak LAN yang Anda lihat? Di sini saya melihat terdapat 3 LAN, yaitu LAN home office, lalu sentral, dan yang terakhir LAN branch. Lanjut pertanyaan yang berapa ini? 4, yaitu D. Jadi intinya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan intranet. Internet sendiri merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat dan seluruh dunia untuk saling terhubung. Selanjutnya yang pertanyaan yang E, maksudnya bagaimana cara home user connect ke internet. Jadi caranya dengan adanya wireless point dan menggunakan akses point. Pertanyaan terakhir, what are some common methods that businesses use to connect to the internet in your area? Jadi maksudnya di pertanyaan yang F ini adalah metode apa yang digunakan untuk connect ke internet di area Anda. Nah, jadi biasanya di sini menggunakan provider wireless, Fidelity atau Wi-Fi. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.